Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS untuk siswa kelas 9A, B, dan C bersama Ibu Murtini tentu saja. Sebelum pelajaran ini saya mulai, seperti biasanya Ibu selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, rajin menggunakan masker dan rajin menggunakan hand sanitizer, sehingga insya Allah kita akan terbebas dari virus corona. Selanjutnya, materi kita yang kedua adalah tentang benua Amerika. Kalau pertemuan kita pada bab 1 yang lalu, kita membahas tentang benua Asia. Sekarang kita akan membahas tentang benua Amerika. Benua Amerika disebut juga sebagai benua baru karena baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu pada awal abad ke-16. Oleh para ahli dikatakan bahwa penemu benua Amerika adalah Christophorus Columbus, seorang penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol. Pada waktu itu, Christophorus Columbus sudah meyakini adanya teori heliosentris, bahwa bumi itu bulat. Maka, pada waktu itu, para pedagang dari Eropa mencari daerah penghasil rempah-rempah ke daerah timur secara langsung. Menurut Columbus, apabila bumi itu bulat, kalau dia berlayar dari barat, dari Spanyol ke barat, terus nanti akan ketemu di dunia timur. Dan benar, penjelajahan itu Columbus menempuh rute yang lain daripada penjelajah samudra yang lainnya. Columbus melakukan penjelajahan ke barat terus dan akhirnya menemukan sebuah masa daratan yang sangat luas di belahan bumi barat. Pada waktu itu, masyarakat Eropa dan Asia serta Afrika belum tahu kalau ada masa daratan yang sangat luas di belahan bumi barat. Maka pada waktu Columbus dan anak buahnya itu sampai di pantai benua tersebut, disambut oleh penduduk sekitar, yaitu suku Indian. Oleh Columbus dan anak buahnya itu dianggap sebagai orang-orang India, maka disebut Indian. Karena di Amerika sendiri pada waktu itu sudah ada 3 pusat peradaban kuno, yaitu Maya, Inca, dan Aztec. Setelah Columbus dan anak buahnya berdiam beberapa lama di benua baru tersebut, Columbus melakukan perjalanan pulang kembali ke benua Eropa dan mengadakan pertemuan, kalau sekarang istilahnya disebut dengan konferensi pers. Dikenalkan kepada penduduk Eropa bahwa di belahan bumi barat ada masa daratan yang sangat luas. Maka penduduk Eropa pada waktu itu sangat tertarik. Yang paling tertarik di antara sekian penduduk itu adalah seorang penulis dari Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Secara bergelombang, penduduk Eropa mendatangi benua baru tersebut. Di antaranya ada Amerigo Vespucci. Kemudian Amerigo Vespucci sebagai seorang penulis melakukan penulisan tentang benua baru tersebut. Menuliskan tentang semua keadaan benua baru tersebut dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Sehingga benua baru itu dikenal oleh penduduk Eropa. Maka penduduk Eropa semakin tertarik dengan benua tersebut. Dan secara bergelombang, penduduk Eropa melakukan perjalanan migrasi dari Eropa menuju ke benua baru. Untuk menghormati jasa Amerigo Vespucci, maka benua baru tersebut diberi nama benua Amerika. Dan sampai sekarang, penduduk di benua Amerika itu yang mayoritasnya bangsa kulit putih dari Eropa. Penduduk aslinya adalah bangsa Indian dan Eskimo. Sedangkan pendatangnya selain bangsa kulit putih dari Eropa, ada juga bangsa kulit hitam dari benua Afrika. Nah, maka sekarang dikenal di benua Amerika itu adalah multi bangsa atau penduduknya bermacam-macam. Ada penduduk asli yang terdiri dari penduduk Indian dan Eskimo, ada penduduk pendatang yang terdiri dari kulit putih dari Eropa, kulit hitam dari Afrika, dan kulit berwarna dari Asia.
Karena terdiri dari multi etnik tersebut, maka di benua Amerika pun terjadi perkawinan silang dan menghasilkan penduduk campuran. Yang pertama adalah hasil perkawinan antara bangsa kulit putih dengan kulit hitam. Keturunannya disebut dengan bangsa mulato atau mulat. Yang kedua, keturunan dari kulit putih dan Indian yang disebut dengan bangsa mestizo. Yang ketiga adalah keturunan dari kulit hitam dan Indian yang disebut dengan bangsa Zambu. Yang terakhir adalah kulit putih dengan kulit berwarna yang disebut dengan bangsa Creole. Nah, itu seperti itu keadaan penduduknya. Mengenai keadaan alam, bentang alam, letak astronomis, letak geografis dan sebagainya, nanti akan saya jabarkan dalam Google Classroom yang bisa kalian masuki setelah kalian menyimak video dari Bu Murtini ini. Nah, itulah pengantar tentang benua Amerika. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian tertarik untuk mempelajari benua Amerika? Silahkan buka kode yang sudah Ibu share di WA kelas kalian. Selamat mengikuti pelajaran IPS sampai selesai. Kerjakan tugas yang saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.